Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, pertama sekali seluruh asatid, guru-guru kita yang hadir pada maghrib yang penuh barakah ini. Tentu bertambah pula berkah kita sore hari ini dengan diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, karena tentunya kita tidak akan lepas dari nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk maghrib hari ini tentunya bisa saja berbeda dengan hari Rabu sebelumnya. Meskipun harinya sama, hari Rabu biasanya selalu Allah memberikan hal yang unik, karena Rabu ini bukan Rabu yang kemarin. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berjuang membela agama Allah, mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seminggu ini dunia sedang gempar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinista oleh orang-orang yang tentunya membenci Islam, terutama di Perancis, sebelumnya di Denmark, Jerman dan lain sebagainya. Itu menandakan sebuah nikmat buat kita bahwa Nabi kita adalah Nabi yang mulia. Semakin dinista, Islam ini bukan semakin hina, tapi semakin dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hina adalah kita yang tidak ingin berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita mudah-mudahan terus bisa berjuang membela agama Allah ini dengan pena kita, dengan lisan kita, dengan kekayaan kita, bahkan mungkin suatu saat dengan nyawa kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin awali dengan fenomena yang kita nikmati hari ini, yaitu hujan. Di dalam Al-Quranul Karim, hujan itu secara garis besar fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat dua. Pertama adalah akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah karena dengan turunnya hujan Allah mengeluarkan berbagai jenis tanam-tanaman dan buah-buahan. Jadi kalau tidak turun hujan, kita tidak akan makan jeruk, ibu-ibu sekalian. Tidak akan makan kurma, tidak akan makan pisang. Jadi memang dengan hujan ini Allah sengaja ingin menjadikan buah-buahan itu keluar. Makanya setelah musim hujan, lihat nanti dipajak-pajak, Masya Allah, banyak buah-buahan itu. Yang kedua, fungsi hujan kata Allah Subhanahu wa taala adalah yuhyil arda ba'da mautiha. Allah senantiasa menghidupkan bumi setelah mati. Jadi bumi yang kering kerontang itu kena kemarau, ditumbuhkannya hidupnya dengan air hujan. Makanya kalau hujannya deras, Rasulullah doanya Allahumma sayyiban nafian. Kalau sedang ada agenda dan hujan itu kalau bisa jangan di sini turunnya, maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, silahkan turunkan hujan, tapi kami punya acara nih, jangan di sini, kalau bisa sekitar kami saja. Jadi nggak perlu pawang sebenarnya. Di pawang itu malah syirik ya. Doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi doa yang menurunkan Allah. Kadang-kadang doa sekencang apapun, kalau Allah tidak menghendaki tetap aja turun hujan itu. Maka tinggal solusi terakhir, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, alhamdulillahi ala kulli hal. Ucapkanlah alhamdulillah atas segala sesuatu. Maka materi kita malam hari ini adalah alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini oleh ulama kita dimaknai pertama adalah as-sana'u. Jadi ada alif lam fa nun alif lagi kemudian hamzah, as-sana'u. As-sana'u itu adalah menyebutkan kebaikan. Jadi alhamdulillah itu adalah menyebutkan kebaikan. Karena saking kayanya bahasa Arab, ketika dibalik as-sana'u ini
Sa-nya diganti dengan nun ke depan, an-natha'u artinya menyebutkan keburukan. Nah, itu hebatnya bahasa Arab. Jadi kalau kita bilang as-sana'u menyebutkan kebaikan, kalau an-natha'u menyebutkan keburukan. Nah, jadi bolak-balik bahasa Arab itu maknanya ada. Makanya tidak boleh salah ucap. Maka di pertemuan sebelumnya saya pernah ngobrol dengan ustaznya bahwa yang penting di Quran ini di masyarakat kita adalah pertama, setelah kita ingin dekat dengan Quran adalah tahsin. Karena jangan sampai hamzah berubah jadi ain, karena bisa berubah maknanya. Nanti kita mau bilang as-sana yang keluar nafa. Nah, ini menyebut, seharusnya kita menyebutkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yaitu alhamdu, tapi kemudian yang kita sebutkan adalah keburukan karena as-sana kita balik menjadi an-natha. An-nisa itu perempuan, tapi kalau an-nasi'ah riba. Jadi kalau menyebutkannya salah bisa repot ini. Jadi alhamdulillah, asal alhamdu ini adalah hamdun ditambah lamnya. Kalau tambah lamnya biasanya tanwinnya hilang, jadi alhamdu. Nah, dari awalnya bertanwin dhammatani ya, hamdun menjadi alhamdu, itu maknanya banyak. Yang pertama adalah al itu menggantikan kata kullun, itu dalam bahasa Arab. Jadi alhamdu itu awalnya atau makna terdalamnya adalah kullul hamdi, seluruh pujian itu. Jadi al itu adalah menggantikan kata kullun dalam bahasa Arab. Maka kalau kita bilang alhamdu berarti seluruh pujian itu untuk siapa? Lillah. Jadi sekarang kita mengambil satu makna bahwa kalau kita tidak dipuji oleh orang lain, jangan marah. Karena pujian itu seluruhnya untuk Allah. Datang ke masjid, ibu-ibu pakai telkung baru beli dari pajak ikan misalnya, datang kemari, nggak ada yang negur satupun. Ibu dari mana jilbabnya ini, telkung dari mana? Sakit hati, nggak cocok sakit hati karena alhamdulillah bukan untuk ibu. Saya juga begitu, pakai peci, pakai sorban, tiba-tiba nggak ada yang nanya sedikit pun, Ustaz beli sorban di mana itu? Kayaknya dari Mekah ya misalnya. Saya pulang ke pesantren ngedumel gitu, nggak ada yang muji saya sedikit pun, percuma udah tampil udah 100% full begini gitu kan. Karena kita paham bahwasanya memang sejak awal Allah sudah informasikan kepada kita alhamdulillah. Itu makna hamdun berubah menjadi alhamdu. Kemudian makna alhamdu juga selain semua pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah alhamdu itu untuk sesuatu yang kita kenal. Kita kenal. Jadi kalau ini kita sebut apa bahasa Arabnya nih ya? Buatlah namanya ini adalah meja. Baik, maknanya adalah meja. Meja ini bisa disebut dengan ya tawulah, artinya sesuatu yang meja yang panjang, atau artinya adalah mindoda, meja. Atau inilah yang baru datang nih, untuk agak mudah. Ini disebut dalam bahasa Arab sohnun. Sohnun artinya piring. Buatlah piring seperti ini. Piring ini kita belum tahu piring siapa, warnanya bagaimana, hijau, putih, coklat, hitam, harganya berapa, nggak tahu ini, belinya di mana, belum ada yang tahu. Tapi kalau kita tambah alif sama lam, as-sohnu, orang langsung tahu piring yang itu. Nah, piring yang itu berarti sudah tahu warnanya putih, harganya 2000, belinya di pasar atau belinya mungkin di tempat kedai tetangga kita. Itu kata alhamdulillah, berarti pujian itu sebenarnya sudah dikenal, sudah tahu kita apa yang harus kita ucapkan kepada Allah. Makanya alhamdulillah, artinya sudah dikenal itu. Makanya kalau kita bilang ambilkan HP yang mana, belum tahu tuh. Tapi kalau begitu ambilkan HP mama, anak sudah tahu tuh. Oh, HP mama berarti bukan HP bapak kan? Diambilkan, kenapa? Sudah tahu, diantara kita sudah tahu
Maka diantara makhluk Allah, manusia, jin, malaikat, semuanya sudah tahu apa yang harus diucapkan untuk bersyukur kepada Allah. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Boleh nggak diganti dengan yang lain? Jangan dulu. Jadi kalau kita dapat nikmat apapun, turun hujan, dapat anak, naik pangkat, dapat gaji, kemudian lahir cucu, dapat tetangga yang baru baik atau lebih baik daripada tetangga sebelumnya, tetap mengucapkan alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, alhamdulillahi ala kulli halin. Sekarang kenapa Allah itu dempet dengan Rabb? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukankah Allah adalah Rabb dan Rabb adalah Allah? Zatnya sama, tapi penggunaannya beda. Karena setiap bahasa Arab, dan itu sudah masuk ke dalam bahasa Quran, satu kata pun, bahkan satu huruf pun itu mukjizat. Itu Quran. Misalnya amma yatasaalun. Amma yatasaalun nggak boleh ada alifnya. Dasarnya ada alifnya itu. Awalnya amma yatasaalun itu ada alifnya. Tapi karena ketemu dengan dalam bahasa Arab ada namanya harfu jar an sama ma, maka tidak boleh ada alifnya. Harus hilang tuh. Siapa yang ngatur? Allah. Lihat juga kata bismi rabbik, itu ada alifnya panjang ke atas, tapi bismillah hilang alifnya. Bismillah itu nggak akan ketemu alifnya, Pak. Bahkan kalau kita tulis alifnya malah salah, kata orang Arab. Salah ini. Nggak boleh ada alifnya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan hamzahnya di situ adalah hamzatul wasli, hamzah yang harus diputus, tidak boleh bismillah, harus bismillah. Tapi bismi rabbi karena munculnya dalam Quran cuman sekali, maka dia tulis ke atas. Cara bacanya sama, iqra bismi rabbik. Tapi yang ini bismillah, maka bismi itu dihilangkan alifnya. Kata Imam Al-Baidawi itu karena sering dipakai orang, jadi seolah-olah alifnya hilang, kata. Sering dipakai orang. Nah, alhamdulillah itu sering dipakai orang juga. Tapi khusus alhamdulillah itu untuk Allah. Maka tadi alhamdulillah untuk semuanya jenis pujian itu hanya untuk Allah. Kita jangan pernah ada niat pengen dipuji. Biasanya kalau nggak dipuji langsung kecewa itu, Bu. Dan biasanya orang memuji kita kalau nggak ada udang di balik peye, ada sesuatu. Wah, ada kalau memuji itu manusia itu begitu. Memang Pak Gubernur ini paten lah. Nah, tiba-tiba kan ada proyek, Pak, katanya. Nah, ada tujuan. Kalau Allah tidak. Memang segala keputusan Allah itu layak dipuji. Sampai pun ketika anak kita, mohon maaf, jika ada mungkin keluarga kita yang ketika lahir, mohon maaf, jumlah jari tangannya atau kakinya tak sesuai harapan. Loh, kok 4? Tetap alhamdulillah. Karena kata Allah, wa ma taghidul arham. Apa yang ada di dalam rahim, cacatkah dia, sempurnakah dia, lebihkah jarinya, lebihkah atau kurang, itu Allah yang tahu. Kita nggak tahu. USG, Ustaz, USG itu buatan makhluk. Berapa banyak orang USG terlalu yakin kemudian lahir kecewa. Jadi pujian ini memang untuk Allah. Apapun yang dibuat oleh Allah, kalau kata Rasulullah itu madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk, itu dalam hadis yang sahih. Semua yang sekarang berjalan ini itu semua hukum Allah. Namanya kalau di alam sunnatullah, nggak ada yang bisa nolak. Meskipun kata orang mendung tak berarti hujan, kata Allah mungkin hujan, mungkin tidak. Karena yang punya langit Allah, yang punya awan Allah, yang punya hujan Allah, bumi juga punya Allah. Makanya Badan Meteorologi dan Geofisika hanya boleh melakukan perakiraan cuaca. Kalau memastikan tidak boleh. Karena begitu dipastikan, tahu nggak jadi, wah, komplain orang satu Medan kan. Katanya hujan, oh udah bak mantel nggak jadi, begitu kan? Nggak bisa. Karena semua yang dilakukan oleh Allah memang layak dipuji. Makanya alhamdulillah. Kenapa Allah dan kenapa Rabb? Allah ini kalau di dalam surah Maryam diantaranya tidak ada sebutan untuk Tuhan yang kita sembah sebaik namanya Allah. Nggak ada, Pak. Di agama mana ada yang seindah Allah? Ada. Hal ta'lamu lahu samiyya. Allah nanya itu dalam Quran tuh.
Apakah ada pernah kalian dapatkan sebutan untuk Tuhan yang kita sembah sebaik Allah? Nggak pernah. Terserah agama yang lain menyebut Tuhannya apa, yang jelas Allah mengatakan nama Tuhan yang sejati adalah Allah. Apakah zaman dulu begitu? Iya, khususnya di agama Semit. Agama Semit itu diantaranya adalah Ibrani, Suryani, dialek Surya, itu bahasa Arab tapi dialeknya Surya, bahasa Arab. 3 rumpun ini diantaranya adalah yang berkaitan. Makanya kalau kita bilang Allah, nanti orang Ibrani bilang, yang diantaranya adalah bahasa orang Yahudi Israel juga, mereka bilang Eloha. Kalau kita bilang Allahumma, mereka bilang Elohim. Kita bilang sholat, mereka bilang Selota. Kita bilang Baitul Lahmi, rumah daging, mereka bilang Bethlehem. Makanya ada GBI, Gereja Bethel Indonesia. Bet itu rumah, El itu Tuhan, maka Israel hamba Tuhan. Bani Israel yaitu anak Nabi Yakub yang 12 itu. Jadi memang nama Tuhan kita dalam bahasa Ibrani disebut El, Eloha, Elohim. Kita sebut Allah atau Ilah. Jadi El itu Ilah, Allah Eloha, Allahumma Elohim. Jadi sebenarnya nama Allah mereka juga semestinya Allah. Tapi dalam kita Islam ini, karena sudah agama puncak nih, penyempurna, karena kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, perumpamanku dengan nabi-nabi, ya, perumpamanku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti orang yang membangun bangunan. Kemudian mereka keliling setelah membangun bangunan itu, kemudian mereka lihat, aduh, ini kok ada batu bata yang belum masuk nih. Kalau masuk sini batu batanya, indah nih bangunan ini. Maka kata Rasulullah, ketahuilah batu bata terakhir itu adalah aku. Kata Rasulullah, batu bata terakhir itu adalah aku. Jadi dari nama Nabi Adam sampai Nabi Isa itu Islam agamanya. Makanya Nabi Yusuf dalam surah Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Berarti Nabi Yusuf Islam, muslim. Cuman sekarang kalau kita bilang agama Islam yang paling benar, enak aja, begitu kan? Inna dina indallah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi semua yang agama yang dibawa oleh nabi-nabi itu intinya cuma satu. Dalam Quran begitu, semua nabi pesannya cuma satu, ani budullaha wajtanibut taghut. Semua hendaklah menyembah Allah dan jauhi selain Allah, yang kita kenal dengan taghut. Taghut itu bisa jabatan, bisa uang dan lain sebagainya, segala macam, popularitas dan lain segala macam. Taghut. Jadi Allah ini adalah memang nama Tuhan yang disembah sejak awal. Sejak awal. Cuman ada penyimpangan. Akhirnya orang buatlah nama-nama Tuhan sesuka hati mereka. Coba dalam kalangan Nabi Nuh itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka surah Nuh itu, Tuhan mereka sampai 5 itu. 5. Ada Ya'uq, ada Yaguth, ada Nasr. Itu 5. Jadi sampai nanti kalau di zaman orang Yunani, meskipun katanya kena timpa cahaya kenabian, itu Tuhannya sampai 55, Pak. Tapi kan belum apa-apa dibandingkan orang kafir Quraisy jahiliyah 360. Oh, Pak, belum apa-apa itu, Pak. Makanya ketika Rasulullah datang bilang Allah itu cuma satu, mereka heran, loh, Tuhan kita yang banyak, kita taruh setiap suku ada Tuhannya di dalam Ka'bah, kok mau dijadikan satu? Maka mereka bilang, inna hadza la syai'un ujab. Wah, ini aneh sekali. Tuhan kita 360 ke ujuk-ujuk tinggal Allah aja satu. Begitu kan? Maka mereka bilang, ada pada dalam surah An-Najm itu ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. 3 inilah itu Tuhan paling gede di kalangan kafir Quraisy. Paling gede itu, Pak. Pokoknya yang 300 sekian itu, nah, rujukannya yang ketiga ini. Datang mereka menjumpai Rasulullah. Sif lana rabbak, wahai Muhammad, tolonglah, ini sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Nah, kita belum nyampe, nah, kita potong sejenak, nggak apa-apa. Itu surat yang berapa? 100 berapa itu? Sekarang kita masih surat yang pertama. Sif lana rabbak, wahai Muhammad, coba jelaskan kepada kami Tuhanmu yang katanya Allah itu gimana? Bingung Rasulullah, gimana jelaskan ya? Turun malaikat Jibril, qul
huwa Allah ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu adalah ahad. Maka dalam bahasa Ibrani ahad itu echad, dekat tuh Pak. Cuma mereka saja itu mengingkari kita nenek moyang kita sama dari Nabi Ibrahim. Mereka aja nanti insya Allah ketemu dalam surah Al-Baqarah kita akan lebih detail kenapa kita ini disebut Bani Ismail, mereka Bani Israel. Surah Al-Baqarah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Allah ini adalah sejak awal orang Arab pun tahu Allah itu memang nama Allah. Makanya nama Bapak Rasulullah siapa Bu? Halo Bu, siapa nama Bapak Rasulullah Bu? Abdullah. Dari mana Pak dapatnya itu? Dari mana coba dapatnya? Abdullah. Abdullah itu bukan kebetulan. Enggak kebetulan itu. Dan kalau kita urut sampai keturunan Rasulullah itu yang paling tinggi ke Nabi Ibrahim, nanti turun lagi ke bawah, ketemulah ada Abdul Muttalib, ada Abdul Manaf, ada Qusay, ada Lu'ay, kemudian ada Hashim. Hashim itu karena rajin, kalau datang orang naik haji, rajin ngasih bubur Pak. Jadi suku Quraisy itu yang paling tinggi adalah suku Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah keturunan nenek moyang Rasulullah. Megang kunci Ka'bah mereka. Kalau ada orang naik haji ngasih minum air zam-zam mereka, yang ngasih sarapan bubur mereka. Jadi memang mulia. Mulia. Ujuk-ujuk nama Bapak Rasulullah Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Dari mana dapat Allah itu? Karena Allah ini udah dari dulu koyok ngono. Memang nama Tuhan itu dari dulu. Maka sejak awal kemarin kita ketemu di Rabu minggu yang lalu kan Bismillah. Siapa Allah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita ketemu di ayat ketiga. Kembali Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang Alhamdulillah. Jadi Allah itu zat yang maha tinggi, nama Tuhan yang memang disebutkan oleh Allah, namaku Allah. Dalam surah Taha begitu. Qul innani anallah. Oh, kepada Nabi Musa, Qul innani anallah. Wahai Musa, di lembah bil wadil muqaddasi Tua, di lembah Tua namanya. Qul innani anallah, katakan aku ini Allah. Innani anal, aku ini Allah, bukan yang lain. Jadi kalau kita ingin menyebut nama Tuhan kita, memuji nama Tuhan kita, Allah kasih solusi dalam Al-Quran itu. Qulid'ullaha awid'ur rahman, katakan sekiranya engkau akan memanggil nama Tuhanmu dengan Allah atau Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, dengan nama apapun kau sebut dia, Allah punya nama-nama yang baik, namanya Asma'ullah Al-Husna. Jadi kalau kita pengen rezeki tambah, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, ada yang sampai zikirkan selesai sholat subuh 450 kali katanya. Cuman jangan lupa kerja ya kan Bu, zikir aja apa yang dapat ya kan Pak. Wah, Ar-Razzaq, 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 kemudian memang emas turun dari langit kan tidak. Tapi Ar-Razzaq ini supaya kita paham bahwasanya pemberi rezeki itu yang tidak pernah habis, sampai kata ulama kita dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sudah berapa banyak manusia makan rezeki Allah, nggak habis-habis tuh, karena Allah Ar-Razzaq. Jadi Allah ini adalah zat yang kita sembah. Supaya kita jelas kenapa kita harus mengucapkan Alhamdulillah, karena Allah itu sekaligus Rabb. Rabb itu kalau di dalam bahasa Arab artinya murabbi. Murabbi itu artinya pendidik Bu. Pendidik. Ibu kan punya anak kan, bapak juga kan punya anak. Selama ini kan kita ibu-ibu mungkin ngasih makan, kemudian ngasih ASI 2 tahun. Itu ibu cuman itu aja tugas ibu. Selesai. Waktu ibu tidur setahun kemudian, loh anakku kok makin gede. Nah, siapa yang bikin besar itu? Allah. Kita cuma ngasih minum doang. Dan kita nanti bikin tanaman atau apa sekarang musim apa itu Pak? Sekarang tanaman di pot ya. Oke, cabai, tomat segala macam kan. Tanam tiba-tiba besok seminggu loh tumbuh. Kita kan cuma nanam. Yang nunggu kan siapa?
Allah yang numbuhkan itu, membesarkan sampai menjadikan buahnya. Kita juga nggak ngerti bentuk buah tomat mau apa, yang sebesar apa, berapa senti mau kita buat, Pak. Nggak tahu kan? Enak aja tinggal metik itu. Lupa alhamdulillah lagi, ih besarnya gitu kan. Padahal seharusnya alhamdulillah aku cuma nanam ya Allah. Aku cuma nyiramin doang. Air itu pun air punyamu. Kemudian nyiramnya pakai apa? Ya pakai alat penyiram lah Ustaz. Terus tangannya punya Allah. Terus kapan kita nggak yang lepas dari nikmat Allah itu kapan kira-kira? Makanya kata para ulama kita, jadi Allah sejak awal sudah katakan semua terjadi di muka bumi ini karena rahmat Allah, semua karena nikmat Allah, semua karena atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan pada Allah? Ya puji Dia. Sampai kata para ulama, caranya gimana? Kata Allah, katakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi Pak, itu Allah itu memang mendidik kita. Mendidik itu artinya kalau dalam bahasa Arab tarbiyah kan. Rob itu kan tarbiyah, artinya mulai dari kecil sampai besar. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, itu namanya pelan-pelan. Itu namanya Rob. Nah, sekarang kalimat terakhir. Al-alamin. Alamin ini maknanya dua. Jadi Allah ini apa? Allah ini Rabbul Alamin. Tuhan alamin. Makna alamin ini dua. Yang pertama jamak dari alam. Alam ini banyak. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam ikan, ya, alam tanam-tanaman, alam benda mati, dan alam yang mungkin tidak kita ketahui secara kasat mata, itu semuanya disebut alamin. Jadi Allah ini adalah Rabbul Alamin. Maka kalau kita saksikan tumbuh-tumbuhan itu, Bu, kalau sempat kita tanam segitu-gitu aja pohonnya, curiga kita. Masa segini-segini aja. Sampai sudah 3 tahun, begitu aja buahnya nggak muncul. Jangan-jangan ini tidak ada yang punya ini. Padahal yang punya adalah Rabbul Alamin. Allah yang punya. Nah sekarang, Bu, kita tadi termasuk saya, itu dari pesantren tadi masih gerimis itu, Pak, hujannya. Sampai kemari kok makin deras, begitu kan? Karena hujan ini alam. Maka makna yang kedua kata ulama kita, alam itu adalah kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah maka disebutlah alam. Apa saja selain Allah itu alam. Nah, kenapa sekarang disebut alam? Disebut alam karena pertama, makna alam itu adalah tanda. Tanda. Tanda apa? Tanda ada yang membuat di belakang itu. Jadi kalau hujan turun alam, ada yang menurunkan, itu tanda. Karena tidak mungkin hujan itu turun sendiri, nggak mungkin. Hewan, kalau kita lihat misal dalam juz amma itu, sampai Allah menciptakan gunung, menciptakan air, menciptakan rerumputan, kan fungsinya dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama, mata'an lakum, untuk kalian. Untuk kalian tuh. Karena ujung ayatnya begini, wa fakihatan wa abba. Fakihah itu buah-buahan. Wa abba. Abba ini kata Abdullah ibnu Abbas artinya rerumputan. Fakihah buah-buahan itu untuk kalian, abba rerumputan itu untuk hewan ternak kalian. Nah, kira-kira yang menghidupkan rumput itu kan Allah. Untuk apa? Untuk hewan ternak kita. Bisa ibu bayangkan, tidak turun hujan 3 tahun, nggak ada yang besar ternak itu, Pak. Mau makan apa dia? Mau makan apa ya? Tidak ada yang dimakannya. Padahal supaya besar, supaya nanti Idul Adha kita bisa kurban lagi, kan mereka harus makan rumput. Rumput tumbuhnya dari mana kalau hujan tidak turun? Nggak mungkin. Makanya kalau kita lihat sekitar kita, memang tidak ada yang mengecewakan. Mau Allah mau hujan turun, mungkin di siang hari ada yang kecewa kan? Baru jemur pakaian, udah hujan katanya. Padahal di tempat yang lain, makhluk Allah, alam yang lain memang butuh hujan.
Nah, kok para petani itu kadang-kadang ada sedikit apa Bu? Mungkin pun banyak yang diyakini kan, karena kayaknya kok benar pula kayaknya kalau udah mau musim hujan, karena petani mereka sudah nanam padi gitu, kok nggak turun-turun hujan, tiba-tiba sore-sore mulailah bunyi kodok tuh kakok. Ah ini nih udah minta hujan dia gitu. Minta hujan dia. Karena kalaupun kita mau tolak hujan, makhluk Allah mungkin lebih membutuhkan turun juga hujan itu. Setelah hujan turun reda baru kita pulang. Cocok juga lah hujan itu turun tadi. Kalau enggak debu lah depan rumah, baru dia bilang alhamdulillah ya Allah. Barulah alhamdulillah itu. Setelah kita amati semua yang terjadi ini, kita sebagai alam, sebagai selain Allah ini, enggak ada cara lain kecuali alhamdulillah. Kata ulama kita, seberapa banyak engkau mengucapkan alhamdulillah? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya apa sudah mencukupi nikmat Allah yang diberikan kepada kita sudah kita syukuri? Belum. Mau 1000 kali kalau istilah agim itu, mau sampai doer mulut kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, kata Allah belum cukup. Belum cukup. Dari mulai tidur sampai tidur lagi, dari mulai bangun sampai mau bangun lagi, semua nikmat Allah ada dalam diri kita ini dan sekitar hidup kita. Bagaimanalah cara memuji Allah supaya bisa menutupi semua yang diberikan itu? Enggak bisa. Orang nanya, jalan keluarnya gimana? Karena Allah ini punya utusannya yang mulia yaitu Rasulullah. Kita cukup berdoa begini, Allahumma la uhsi sana'an alaika. Hadis itu riwayat Imam Muslim dalam Kitabus Shalah. Ya Allah, aku tak bisa menghitung pujian untukmu, tak sanggup. Anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Balik ke awal sebentar. Alhamdulillah. Yang bilang siapa nih Bu? Allah kan? Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Kalau kita memuji Allah, kata Allah nggak cukup. Bahkan kalau 2 menit katanya dia mengatakan melek aja gini Bu, nggak kedip-kedip gini, buta itu. Tapi kan nggak perlu kita perintah kedip sendiri kan Bu, udah waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pujian ini memang merupakan kenikmatan besar buat kita. Karena memang sampai kita sholat pun sampai kaki kita bengkak, nggak bisa untuk membalas nikmat Allah buat kita. Maka ucapkanlah doa itu, Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku nggak sanggup memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan menjelang azan. Saya mohon maaf lahir dan batin jika ada yang salah keliru. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.